Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Sobat ANB Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kembali kita bisa bertemu membahas kitab Thalathatul Usul, mengenal 3 landasan utama kita dalam beragama. Ini mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga perkara ini adalah perkara yang akan ditanyakan oleh seorang kepada seseorang di alam kuburnya nanti. Dan kita masih pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai ma'rifatun Nabi SAW, yaitu mengenal Nabi SAW. Dan penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa belajar, dan di antara buah seseorang belajar adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama ini jamaknya al-alim, orang berilmu. Maka ilmu yang sebenarnya akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan seseorang untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kita belajar bukan untuk sekedar mengumpulkan informasi, mengumpulkan ilmu, kemudian begitu saja, atau bahkan mungkin untuk diperdebatkan, ya, kemudian kita merasa menang dengan debat kita di sosial media atau yang lainnya, bukan. Tapi ilmu kita untuk diamalkan, ilmu kita untuk meraih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengulang pembahasan kita atau matan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Falamma istaqarra bil Madinah, ketika beliau tinggal di Madinah, umira bi baqiyati syara'i'il Islam, maka beliau diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat Islam. Di antaranya adalah mislu zakah, was-shaum, wal-hajj, wal-jihad, wal-adhan, wal-amri bil ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, wa ghairu dzalika min syara'i'il Islam. Di antaranya adalah zakat, puasa, berhaji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Maka inilah ketika beliau berada di Madinah, maka kewajiban-kewajiban lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 rukun Islam, kalau kita melihat rukun Islam, yang pertama syahadat. Ini diwajibkan dari awal Nabi SAW berdakwah, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, salat. Ini awal Nabi berdakwah, katakanlah 13 tahun sebelum hijrah, karena Nabi di Mekah 13 tahun. Kemudian yang kedua adalah salat. Salat kita sudah bahas kemarin, difardukan pada Isra Mi'raj, ini 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian puasa dan zakat. Ini sebagian ulama mengatakan dia diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Ketika Nabi di Madinah, puasa dan zakat kemudian diwajibkan. Nanti akan kita bahas lebih dalam sedikit. Kemudian yang kelima, haji. Rukun Islam yang kelima, haji, ini diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Ini kurang lebihnya urutan kewajiban-kewajiban wabil khusus dalam rukun Islam yang 5, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian berhaji. Dan ini kita bisa melihat bahwa yang pertama diwajibkan syahadat karena ini pondasi, kemudian salat, kemudian baru puasa dan zakat, kemudian berhaji. Sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi SAW ini penting dipelajari. Dan dari urutan-urutan ini kita bisa melihat bagaimana kewajiban-kewajiban Islam tersebut dari yang paling pokok, yang paling fundamental, yang paling dasar, yaitu tauhid yang lurus, akidah yang lurus, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru salat, ini juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa, baru zakat, baru kemudian berhaji. Sehingga seseorang paham betul bagaimana dasar-dasar Islam itu. Karenanya atau fenomena yang memprihatinkan sekarang ini misalnya
Ada orang yang mengerjakan puasa tapi dia nggak sholat. Ya, betul semuanya kewajiban. Tapi kalau kita melihat kewajiban sholat ini lebih ditekankan dari kewajiban puasa. Dia puasa tapi dia nggak sholat. Dia melalaikan sholat 5 waktunya. Atau demikian pula ada orang yang menunaikan ibadah haji tapi dia menghancurkan pahala hajinya. Bahkan naudzubillah menghancurkan keimanannya dengan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berhaji sebagian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan meminta kepada orang-orang yang dikubur, mungkin ketika dia mengunjungi kuburan Baqi, ketika dia mengunjungi pekuburan syuhada Uhud, dia meminta beristighosah dengan yang ada di mayit, ya, dengan mayit yang ada di kubur tersebut. Dia menghancurkan pondasinya ketika melaksanakan ibadah haji. Maka ini tentunya sesuatu yang memprihatinkan. Dan semuanya terjadi karena kebodohan, karena kejahilan umat ini dengan perkara agamanya. Sehingga pentingnya mengenal sirah nabawiyah juga diantaranya adalah agar kita paham betul diantara kewajiban-kewajiban Islam dan bagaimana menerapkannya. Umira bibaqiyati syara'i'il Islam, diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya, setelah ada pondasi yang kokoh berupa tauhid, akidah, 2 kalimat syahadat dan salat, kemudian syariat-syariat Islam yang lainnya. Mithlu zakah. Di antaranya zakat. Zakat ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa perintah untuk zakat dengan makna sedekah secara umum, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada sebelum syariat zakat yang kita kenal sekarang ini. Sudah ada sebelumnya. Dihasung, dimotivasi para sahabat untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Secara umum beribadah dengan harta dalam bentuk bersedekah, dalam bentuk mengeluarkan harta untuk pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum hijrah. Namun di tahun 2 Hijriah baru kemudian zakat yang dia diwajibkan, dan dia punya aturan-aturan khusus tertentu itu disyariatkan. Sebagaimana kita tahu, zakat bukan sekedar mengeluarkan uang. Ada harta-harta tertentu yang wajib dizakatkan. Tidak semua kita dapat uang atau punya harta wajib dizakatkan. Tidak. Harta-harta tertentu wajib dizakatkan. Kemudian yang kedua, harta tertentu tersebut punya nisab dan haul. Punya batasan kapan dia dizakatkan. Dan kalau sudah sampai sebanyak apa dia mesti dizakatkan. Demikian pula ngasihnya, tidak bisa sembarangan kita kasih. Ya, ada mustahiknya. Ada asnaf, 8 asnaf yang merupakan mustahik dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, maka ini adalah aturan-aturan khusus yang itu ada di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Ya. Maka ini tentang zakat. Dan zakat ini subhanallah perkara yang luar biasa. Secara umum zakat mal, ada zakat mal namanya 2,5% dari harta seseorang. Dia tidak banyak. Namun ketika seorang muslim membayarkannya dan diberikan dengan benar, didistribusikan dengan benar kepada fakir miskin atau mustahik-mustahik lainnya yang membutuhkan, maka ini akan betul-betul menjadi satu hal kebaikan dan keberkahan. Akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menunaikan zakat atau kepada masyarakat yang menunaikan zakat dengan benar. Sebaliknya ketika zakat ini tidak ditunaikan, tidak dibayarkan, tidak didistribusikan dengan benar, maka akan turun bencana bagi masyarakat tersebut. Akan turun keburukan bagi masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Waliyahzubillah. Walaupun mereka menggantinya dengan sistem yang lain, yang mengambil harta kaum muslimin lebih besar dari semestinya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya. Namun dengan menunaikan zakat yang hanya 2,5%, kemudian ditunaikan dengan benar, maka ini akan mendatangkan keberkahan bagi umat, bagi masyarakat. Kemudian mislu zakati was-shaum. Kemudian saum, puasa. Ini juga diantara
syariat Islam yang diwajibkan sama di tahun ke-2 Hijriah. Sebuah ayat yang masyhur yang biasa dibacakan oleh para khatib, para dai, wabil khusus di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan berpuasa bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memberikan kebaikan yang besar pada kita. Sehingga ketika seseorang tidak bisa berpuasa, baik yang sifatnya sementara atau permanen, maka kalau sementara boleh dia berbuka, dia sakit sementara atau dia safar, boleh berbuka diganti di waktu yang lain. Atau kalau permanen, dia diganti dengan membayar fidyah. Allah tidak ingin menyulitkan hamba-hambanya, namun ingin menjadikan kebaikan yang besar bagi hamba-hambanya dengan ketakwaan ketika seseorang menjalankan puasa. Dan ini diwajibkan di tahun ke-2 Hijriah. Dan sebelum itu, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati masyarakat sedang berpuasa. Orang-orang Yahudi di Madinah sedang berpuasa. Kemudian beliau bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, ini puasa Asyura. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun, dari kejaran Firaun. Kemudian Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun puasa. Maka kata Nabi, kita lebih berhak untuk berpuasa dibandingkan mereka. Maka Nabi menyuruh kaum muslimin di Madinah untuk puasa juga, puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Ini awal ketika datang ke Madinah, katakanlah tahun 1 Hijriah. Kemudian turunlah syariat untuk berpuasa Ramadan, tahun ke-2 Hijriah. Maka puasa Asyura hukumnya berubah menjadi sunnah, dia tetap disyariatkan, namun hukumnya berubah menjadi sunnah. Kemudian puasa Ramadan lah yang diwajibkan. Dan puasa Ramadan di awal puasa pun tidak seperti sekarang, boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah, walaupun dia mampu. Wa antasumu khairul lakum, tapi puasa lebih baik bagi kalian. Puasa lebih afdal, tapi kalau enggak boleh juga bayar fidyah, walaupun dia mampu berpuasa. Namun itu pun dihapus, kemudian wajib berpuasa, kecuali yang tidak mampu, maka dia wajib membayar fidyah. Maka ini puasa Ramadan yang diwajibkan di tahun ke-2 Hijriah. Ya. Setelah Nabi SAW berhijrah, ya, tahun 2 Hijriah. Maka sebelumnya tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Ya. Dan ini diantara faedah besar bagi kaum muslimin. Ya. Kita bisa melihat ketika bulan Ramadan secara pribadi keimanan seseorang meningkat. Keimanan seorang meningkat karena puasanya, karena tilawahnya, karena keberkahan bulan Ramadan di mana banyak masyarakat yang menunaikan ibadah, maka iman meningkat, ketaatan meningkat, semangat berbuat kebaikan. Masyarakat pun secara umum demikian. Ya, kebaikan-kebaikan tersebar di mana-mana. Bahkan dari sisi dunia, Masya Allah, betapa besar menjadikan kegiatan Ramadan, rangkaian kegiatan Ramadan sampai Lebaran, sampai Idul Fitri, ini merupakan satu pasar ekonomi yang besar. Ya, maka begitulah keberkahan kebaikan, keberkahan ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal hajj, kemudian haji. Ya, kemudian haji. Haji ini disunahkan atau disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, setelah Fatu Mekkah. Dan di antara hikmahnya, bagaimana Nabi dan para sahabat ke Mekkah dalam keadaan aman. Sudah dibuka kota Mekkah, sudah ditaklukkan kembali kota Mekkah, sehingga Mekkah bukan lagi negeri kesyirikan, negeri yang penuh dengan berhala, negeri yang penuh dengan penyembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Pada waktu sudah disyariatkannya haji, dan Nabi SAW berhaji, dan haji Nabi adalah haji yang pertama dan terakhir dalam Islam. Maka disebut dengan haji wada, haji perpisahan, karena setelah itu, tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Ya. Adalah haji yang aman. Betul-betul Mekah sudah dalam keadaan negeri kaum muslimin, sehingga segala manasik ibadah haji bisa dilakukan tanpa ada kendala.
Kita bisa bayangkan seandainya ibadah haji diwajibkan sebelum itu, dilakukan Nabi SAW sebelum itu, maka tentunya akan ada kendala ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya melaksanakan ibadah haji. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Hajinya masih bercampur dengan haji-haji orang-orang musyrik. Ya, akan ada banyak kendala. Namun dengan difardukannya haji ini di akhir-akhir kehidupan, bahkan setelah Fathul Makkah tidak ada kendala apa-apa. Semua tunduk kepada ketentuan Nabi SAW dalam ibadah haji, dan kemudian terus sampai hari ini, sampai 1400 tahun kemudian, 15 abad kemudian ini, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dengan ibadah haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan ibadah haji ini adalah kewajiban seorang mukmin, seorang muslim seumur hidup sekali, ya, seumur hidup sekali. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Anal Aqra bin Habis sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis mengatakan atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanatin aw marrah wahidah. Ya Rasulullah, haji itu setiap tahun atau satu kali saja? Qala bal marrah wahidah, faman zada fahuwa tatawwu'. Bahkan satu kali saja, kata Nabi. Cuma satu kali saja seumur hidup kewajibannya. Siapa yang menambahkan dari itu, maka tatawwu', hukumnya sunnah. Artinya dia berhaji lebih dari sekali. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, maka hukumnya sunnah. Dia wajib berhaji, ya, dan wajib bagi yang sudah baligh dan merdeka. Adapun bagi budak dan bagi anak kecil yang belum baligh, kalau hajinya sah, tapi ketika dia sudah merdeka atau dia baligh, dia tetap wajib untuk haji. Hajinya sebelum baligh atau sebelum merdeka tidak menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban Allah dan kewajiban manusia, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia harus lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, hijjul bait, haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukannya. Sekali lagi ini menunjukkan kemudahan dalam agama kita. Kewajiban haji adalah bagi siapa yang mampu melakukannya. Para ulama menjelaskan kemampuan untuk melakukan ibadah haji ini, di antaranya yang pertama, orangnya sehat. Ya, orang itu hidup dan sehat, orang mati ya tidak wajib, lagi sudah hilang kewajiban dia. Orangnya tidak sehat, ya, tidak sehat. Mungkin berjalan susah, mungkin dia terkena penyakit yang harus tidak bisa lepas dari tempat tidur, sudah bed rest saja, maka sudah tidak wajib haji bagi dia. Kemudian yang kedua, mampu secara finansial. Mampu secara finansial untuk ongkos berangkat, ongkos pulang, ongkos kehidupan di sana, dan juga yang ditinggal. Dan juga orang yang ditinggal. Kalau dia punya nafkah, dia punya keluarga, dia mampu pergi, pulang, dan kehidupan di sana, dan ongkos nafkah keluarganya. Kemudian keamanan jalan, bisa ke sana, menuju ke sana. Kalau tidak punya uang juga tidak wajib haji bagi dia. Kalau tidak aman, tidak mungkin ke sana, maka ini juga tidak wajib haji bagi dia. Maka inilah ibadah haji yang kalau kita merenungkan ibadah haji, isinya adalah pengakuan tauhid, ucapan tauhid, semuanya tentang tauhid dan mengikuti Nabi SAW. Ya, tentang tauhid dan mengikuti Nabi SAW. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, sangat memprihatinkan sekali kalau ada orang yang mengerjakan ibadah haji, namun dia malah terjatuh dan terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Pada ibadah haji fungsinya adalah mengingatkan kita untuk tauhid dan mengikuti Nabi SAW. Maka bagaimana ketika ibadah haji seseorang justru berbuat kesyirikan atau berbuat penyimpangan berupa bid'ah dalam mengerjakan ibadah hajinya. Kemudian wal jihad. Kemudian di antara syariat ibadah yang lainnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini ditujukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
jihad ini bukan untuk riya, bukan untuk ta'assub, ya, fanatisme kepada suku, kepada kelompok, bukan. Tapi tujuan jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan jihad apabila ada orang mukmin dengan orang mukmin berkelahi, ya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah jihad. Jihad ngelawan siapa? Ngelawan desa sebelah. Desa sebelahnya sama-sama orang muslim juga. Ini bukan jihad. Jihad itu untuk melawan musuh Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan untuk orang-orang yang diperangi, diizinkan berperang untuk orang-orang yang diperangi. Bi annahum zulimu, karena mereka itu dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mampu untuk menolong mereka. Ini di surat Al-Hajj ayat 39. Dan disinilah disebutkan oleh para ulama mulai diizinkan berperang, berjihad. Dan peperangan pertama yang dipimpin Nabi SAW adalah perang Badar. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi SAW memperoleh kemenangan yang besar pada perang Badar tersebut. Dan pasukan orang-orang kafir Quraisy memperoleh kekalahan yang telak pada perang tersebut. Bahkan gembong-gembong orang-orang kufur mati pada peristiwa perang Badar tersebut. Banyak yang mati pada peristiwa perang Badar tersebut. Dan ini perang pertama yang dipimpin Nabi SAW, tahun kedua Hijriah, setelah berhijrah, dan kemudian diikuti oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor. Awalnya orang-orang Muhajirin, hanya orang Muhajirin saja yang mau, yang Nabi SAW hendak berperang dengan Muhajirin, karena ini urusan orang-orang Muhajirin. Namun orang-orang Ansar pun hendak ikut bersama Nabi SAW. Maka ini jihad, dan ini ibadah yang agung, ibadah yang besar, ibadah yang, bayangkan seseorang itu mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya, hal paling berharga yang dia punya. Maka di antara perkara penting dalam ibadah ini yaitu keikhlasan yang harus dituntut, betul-betul dituntut untuk ikhlas. Karena ketika orang berjihad tidak ikhlas, maka luar biasa keburukannya, luar biasa pengorbanannya, luar biasa sia-sianya. Dia mengorbankan nyawanya, tidak ikhlas, tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin mendapatkan hukuman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada orang yang dimasukkan pertama kali ke dalam api neraka adalah orang yang mati dalam keadaan manusia menilai dia mati syahid, tapi ternyata di sisi Allah dia mati dalam keadaan riya, karena perjuangannya sampai titik darah penghabisan, sampai mati bukan karena Allah, tapi karena riya, ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani, dan manusia sudah menyebutkan itu kepada dia. Maka Allah pun memasukkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Tidak ada kebaikannya, tidak ada pahalanya di sisi Allah, bahkan masuk neraka. Padahal dia sudah mengorbankan yang paling berharga yang dia punya, yaitu nyawanya. Maka betul-betul dibutuhkan keikhlasan dalam berjihad. Dan sekarang ini, wabil khusus di negeri kita ini, alhamdulillah tidak ada kaum muslimin tidak diuji dengan peperangan melawan orang-orang kafir. Namun jihadnya dengan jihad ilmu, jihad dengan dakwah, jihad dengan menyebarkan ilmu, jihad dengan bagaimana mengajak orang untuk belajar dan mengamalkan Islam. Inilah jihadnya ketika damai, ya, berjihad dengan ilmu, baik belajar, mengajarkan, memberikan fasilitas kepada orang-orang yang hendak belajar dan mengajar. Ini semua bagian dari jihad fisabilillah ketika sedang kondisi damai, tidak peperangan. Kemudian wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini pula sebuah ibadah agung yang disyariatkan dalam agama kita. Bahkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang kalau kita membaca surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan itulah hakikat amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati. Yang kalau tidak demikian, di awal surat Al-Asr Allah sebutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, rugi kalau orang tidak beramar ma'ruf nahi munkar,
tidak saling menasehati, rugi besar bagi dia. Dan ini bagian yang penting dari agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walaupun sebenarnya syariat amal ma'ruf nahi mungkar ini sudah disyariatkan di Mekah. Mengajak kepada kebaikan dan sebesar kebaikan adalah tauhid. Mencegah dari keburukan dan sebesar-besar keburukan adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di Mekah. Namun di Madinah amar ma'ruf nahi mungkar menjadi lebih luas. Kenapa? Karena sudah turun di sana banyak kebaikan-kebaikan kepada Nabi SAW, berupa hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Dan turun pula larangan-larangan kepada Nabi SAW, berupa hal-hal yang haram maupun hal-hal yang makruh. Ya. Karenanya mungkin di Mekah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang untuk puasa, menyuruh orang zakat, karena belum diperintahkan ya untuk berzakat, untuk berpuasa, atau melarang orang dari minum khamr ya, karena belum diperintahkan untuk atau belum dilarang, belum ada larangan turunnya belum turun larangan khamr pada masa di Mekah. Maka tidak ada nahi mungkar melarang khamr ketika di Mekah, karena memang belum diharamkan. Melarang riba di Mekah tidak ada, karena memang belum diharamkan, baru bertahap. Allah Subhanahu wa taala ketika di Madinah diturunkan syariat berupa perintah dan larangan, semakin luas, semakin banyak perintahnya, semakin banyak pula larangannya, maka amal ma'ruf nahi mungkar pun semakin luas. Semakin banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang disyariatkan untuk dimotivasi, diperintahkan, semakin banyak larangan-larangan yang disyariatkan untuk jangan, jauhkan, diwaspadai, ya, ditahdzir begitu. Semakin banyak larangan-larangannya. Ya, maka ini pun di Madinah semakin luas amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah satu hal yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, khairu ummah ukhrijat linnas, dikeluarkan pada manusia. Ini kalian keluar pada manusia menyeru agama ini. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keluar pada manusia untuk memerintahkan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Ya, maka keluar kaum muslimin menjadi umat yang terbaik ketika mereka keluar memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimanapun mereka berada. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, tidak jadi umat yang terbaik. Ya, tidak jadi umat yang terbaik. Ketika kebaikan dibiarkan begitu saja, disia-siakan hal-hal yang wajib, tidak ada yang ngingetin orang untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ketika perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjamur, dilanggar banyak orang begitu saja, dan tidak ada yang melarang orang-orang untuk mengerjakan kemungkaran tersebut, maka tidak jadi umat yang terbaik kalau begitu. Ya. Maka inilah amar ma'ruf nahi mungkar penting. Dan satu hal yang penting juga untuk digarisbawahi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dengan ilmu. Tidak boleh asal-asalan. Harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran sebelumnya. Harus dengan ilmu. Jangan-jangan satu perkara itu bukan perkara yang mungkar, jangan sampai dia diingkari, karena dia bukan perkara yang mungkar. Atau jangan-jangan satu perkara bukan perkara yang ma'ruf, ya nggak usah diperintahkan. Atau memerintahkan yang wajib tentu berbeda dengan memerintahkan yang sunnah, menganjurkan yang sunnah. Jangan satu hal yang sunnah diharuskan seperti mengerjakan yang wajib. Atau jangan satu hal yang wajib diperintah dengan longgar seperti sekadar memotivasi untuk mengerjakan yang sunnah. Maka harus dengan ilmu tentang hukum-hukum agamanya sehingga paham bagaimana kadar dosis amar ma'ruf nahi mungkarnya, tentang orangnya yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, misalnya kita lihat ada orang yang makan di puasa di bulan Ramadan. Maka jangan langsung main dihajar saja. Boleh jadi dia adalah di antara orang-orang yang
yang mendapatkan udzur, mungkin sakit, mungkin wanita yang sedang haid atau yang lainnya. Ya. Maka ini harus dengan ilmu dan bukan dengan hawa nafsu. Dan amar ma'ruf nahi munkar penting bagi pribadi manusia. Seperti dalam surat Al-Asr, rugi orang yang tidak demikian. Penting bagi sebuah umat jadi umat terbaik kalau amar ma'ruf nahi munkarnya jalan. Kalau tidak jalan, bisa hancur umat ini, bisa hancur masyarakat. Disebutkan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di sini di syarah ini kita bacakan, ya, beliau penting dan sangat bagus sekali perkataan beliau. Walihada fa inna du'ata ila Allahi wal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar samamu amanin lil mujtama min sukhtillahi wa iqabihi. Karenanya para dai yang menyeru manusia ke jalan Allah dan orang-orang yang memerintahkan untuk hal-hal yang ma'ruf dan menjauhkan dari hal-hal yang mungkar adalah tali pengaman bagi masyarakat dari murkanya Allah, dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fannas la tuslihu haluhum illa bid'awati wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka manusia tidak akan baik kondisi mereka kecuali dengan dakwah, kecuali dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau enggak ada, bisa rusak. Kemungkaran dibiarkan, bisa rusak. Yang wajib-wajib enggak dikerjain, dibiarin aja, bisa rusak. Tidak ada dakwah, bisa rusak manusia. Wa idza takhalla ahlul khair an dzalik dha'an nas wa takhattufatihim wa takhattafatuhum syayatin. Apabila tidak ada orang-orang baik yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka manusia akan binasa dan akan terus-menerus digoda oleh syaitan. Syayatin al-insi wal jin. Syayatin al-jin wal ins. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia yang mengajak manusia pada keburukan. Karena setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Wa man ta'ammala hala ba'dil buldan wal manatiq allati la yujad fiha amrun bil ma'ruf wa la nahyun 'anil munkar kaifa anna al fawdha ta'ummu tilka al manatiq wad dhalalu yantashiru fiha wal batilu yukhayyam wa yatasallatu fiha du'atu syarr wad dhalal wal fasad. Dan siapa yang merenungkan kondisi sebagian negeri, sebagian tempat yang tidak ada amar ma'ruf dan tidak ada nahi mungkarnya, dia bisa melihat, ya, bagaimana kekacauan berada di sana. Di mana-mana kacau, ya. Kesesatan tersebar, kebatilan menyelimuti, dan di sana banyak orang-orang yang menyeru kepada kejelekan, kepada kesesatan dan kepada keburukan. Akan hidup orang-orang yang menyuruh kepada kejelekan. Kenapa? Karena orang-orang baiknya tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahaya kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan. Waliyadzubillah. Jadi maka ini ciri kebaikan seorang beriman. Tentunya tadi dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dan disampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, dan tentunya dengan ikhlas juga. Kita amar ma'ruf nahi mungkar bukan mau gaya-gayaan. Bukan mau ingin, wah si fulan hebat tuh, berani ngomong, si fulan hebat tuh, berani ngegerebek dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita ingin agar kemungkaran redam dan kebaikan itu tersebar. Ya, kita ingin melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin orang-orang terjauh dari keburukan-keburukan dan orang-orang mendekat pada kebaikan-kebaikan. Wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya juga diturunkan. Ya, syariat-syariat Islam yang lainnya juga diturunkan, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti salat-salat sunnah, ya, sedekah-sedekah sunnah, ada pula wakaf misalnya, ya, ada pula salat Id dan lain sebagainya, atau yang terkait dengan kewajib atau dengan hubungan-hubungan dengan sesama manusia, seperti berbakti pada kedua orang tua, menyambung silaturahim, kemudian berbuat baik kepada tetangga, ya, berbuat baik kepada anak-anak, bahkan berbuat baik kepada hewan dan lain sebagainya. Ya, termasuk di antara perkara-perkara yang haram syariat lain, seperti diharamkannya riba, diharamkannya khomer, ya, diharamkannya, dan turun pula hukuman-hukuman tentang hukuman orang-orang yang berzina, ya, hukuman orang-orang yang riba
yang khamar, yang minum khamar, ya. Kemudian syariat tentang waris, pembagian waris dan lain sebagainya, itu semua turun ketika berada di Madinah. Demikian pula ada juga perubahan-perubahan syariat, ya, perubahan syariat yang sebelumnya ada. Misalnya ketika Nabi SAW di Mekah, ketika Nabi SAW berada di Mekah, itu sholat itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Namun di Madinah nanti berubah kiblat tersebut, ya, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Baitul Maqdis itu kalau di Mekah itu di sebelah selatan, Madinah itu ke utara, Baitul Maqdis itu utaranya lagi. Ketika Nabi SAW di Mekah, maka Nabi SAW sholat menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah sebelah utara, nggak bisa begitu. Ima ke sana, nanti ima ke utara atau ke selatan. Dan waktu itu tetap di utara, tetap kewajibannya menghadap Baitul Maqdis sholatnya. Dan Nabi menginginkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, dan Allah mengabulkannya. Kemudian diputarlah kiblat tersebut sehingga ke arah Ka'bah dan sampai sekarang bukan lagi ke arah Baitul Maqdis. Ya, ini perubahan. Dan banyak seperti tadi kita sebutkan perubahan, misalnya perubahan tata cara puasa. Puasa sebelumnya tidak ada puasa Asyura yang wajib. Puasa Asyura kemudian menjadi sunnah. Datanglah kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun tidak seperti yang sekarang kita puasa. Pada masa dahulu tadi bisa memilih antara fidyah dengan berpuasa, namun puasa lebih baik. Kemudian juga pada masa lalu tidak ada buka dan sahur seperti sekarang. Jadi ketika orang berbuka kemudian dia tertidur, bangun dia mesti puasa lagi, mesti start puasa. Baru kemudian dirubah lagi, ada buka dan ada sahurnya. Ya. Larangan khamr ini juga berubah, tidak langsung haram, bertahap. Sementara dilarang atau disebutkan khamr itu jelek, kemudian dilarang ketika sholat dalam keadaan mabuk, kemudian baru dilarang khamr secara totalitas, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan syariat itu ada ketika Nabi SAW masih hidup. Namun ketika Nabi SAW sudah wafat, tidak ada lagi perubahan syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka saat itu tidak ada lagi perubahan syariat, sudah sempurna agama ini. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu yawman dina." Apa yang hari itu bukan agama, enggak akan jadi agama pada sampai sekarang pun enggak akan. Ya, maka begitu beberapa syariat yang turun di Madinah. Jadi mulai sampai Nabi SAW wafat sudah tidak berubah lagi. Ya. Walaupun nanti dalam pembahasan fikih ada yang dihapus dan tidak dihapus, ngelihat pada pada kapan syariat itu diturunkan, dan ada yang dihapus memang sebagian syariat. Ya. Nah, ini kemudian beliau mengatakan akhadha Nabi SAW akhadha an hadha 10 sinin, dan ini berlangsung selama 10 tahun. Ini keberadaan beliau di Madinah selama 10 tahun, dan syariat ini berkembang, ya, sampai disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maka 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, dan 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau di total umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 10 tambah 13 tambah 40, maka 63 tahun. Ya. Dan 40 tahun sebelum Nabi dan Rasul, 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Kita tahu membuat fondasi dakwah dengan tauhid dan salat. Kemudian baru syariat Islam yang lainnya 10 tahun turun di Madinah, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada pada masa itu. Ya. Sampai sekarang ini. Sehingga agama ini ada akidah, ada fikih, ada akhlak dan muamalah dan lain sebagainya. Dan 10 tahun itulah kehidupan Nabi, 63 tahun atau 23 tahun kehidupan Nabi menjadi Nabi, itulah kehidupan yang mulia. Kehidupan manusia yang paling berkah secara mutlak. Kehidupan yang paling sempurna secara mutlak. Kehidupan yang paling taat secara mutlak. Dan subhanallah, begitulah Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW.
kita bedah sisi manapun, tidak kita akan dapatkan kekurangan dan keburukan. Tidak akan kita dapatkan. Kalau manusia, mungkin manusia ada orang-orang kaya, tapi kalau kita lihat hubungan dia dengan teman-temannya bisa jadi hancur. Hubungan dia dengan keluarganya bisa jadi hancur. Iya, mungkin perusahaannya banyak, tapi hubungan dia dengan keluarganya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya belum tentu. Ya. Namun Nabi SAW, kita mau lihat bagaimana hubungan beliau dengan sahabatnya, kita bisa melihatnya sangat banyak sekali. Bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya, kita bisa melihat banyak sekali. Bagaimana etika beliau dalam berbisnis, kita bisa membacanya. Sampai ada buku fikih muamalah. Ya. Bagaimana hubungan beliau dengan, terutama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa membacanya. Bagaimana hubungan beliau dengan anak-anak, kita bisa membacanya. Bagaimana hubungan beliau dengan orang-orang miskin, kita bisa membacanya. Bagaimana hubungan beliau dengan orang kaya, kita bisa membacanya. Bagaimana hubungan beliau dengan orang-orang kafir, kita bisa membacanya. Dan kita bisa mempelajarinya. Dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Bagaimana hubungan beliau dengan musuh-musuh beliau, kita bisa membacanya, bisa mempelajarinya. Mau dibedah dari manapun kehidupan Nabi SAW, kita tidak akan dapatkan keburukan di dalamnya. Kesempurnaan yang kita dapatkan dan teladan yang kita dapatkan. Ya, begitulah Rasulullah SAW. Allah mengatakan, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, teladan yang baik bagi kalian, bagi yang mengharapkan hari akhir yang baik, bagi yang mengharapkan hari kiamat yang baik, bagi mengharapkan kehidupan yang terbaik setelah kematiannya. Maka siapa yang dia teladani? Rasulullah SAW. Ya, maka kehidupan yang subhanallah, dan mempelajari sejarahnya, bahkan ibadah, kita mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang, ibadah, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keburukan di dalamnya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa kita bahas. Ya, setelah ini insyaallah kita akan bahas bagian selanjutnya, yaitu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan di sini, wa ba'daha tufiya salawatullah wa salamuhu alaihi. Dan setelah itu beliau wafat. Ya, semoga salawat dan salam kepada beliau. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau tetap. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalal ummat alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Dan inilah agamanya Islam. Tidak ada kebaikan kecuali beliau sudah menunjukkan umat dengan kebaikan tersebut. Wa la syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan kecuali beliau sudah memperingatkan umat dari keburukan tersebut. Insyaallah kita akan bahas ini, wafatnya Nabi SAW, pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Belum ada, tape kita cukupkan. Jika demikian, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa mengikuti beliau, untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan yang beliau ajarkan pada kita, untuk bisa menjauhi berbagai macam keburukan yang beliau larang kita dan beliau peringatkan kita darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan keluarga kita, orang tua kita, kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.